Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASD Channel, pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Semoga kalian semua sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kali ini saya akan bahas tentang bilangan bulat berpangkat. Ini materi matematika SMP, matematika SMP. Saya Pak Samsul Junaidi dari LPB ASC Surabaya dan juga kreator konten ASC Channel YouTube Matematika Mudah. Sebelum saya mulai pembahasan kali ini, saya akan memberikan kalimat hikmah yang semoga bermanfaat bagi kita. Bahwa kita harus punya rasa khawatir dan berharap untuk sukses. Jadi sekarang ini waktu kita persiapan untuk meraih masa depan, itu kita harus punya rasa khawatir ya. Khawatir gagal, khawatir tidak sukses gitu. Karena kita khawatir, maka kita belajar keras, gitu. Kita belajar keras. Dan kita berdoa dengan sebaik-baiknya. Setelah kita belajar, setelah kita berdoa, maka kita harus optimis. Kita harus berharap akan sukses. Agar kita tidak grogi menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala tantangan, kita percaya diri. Kita khawatir, berusaha, berdoa, setelah berusaha berdoa, kita berharap untuk sukses. Agar kita tidak khawatir. Lalu, sekarang ini saya akan membahas tentang bilangan bulat berpangkat. Ya. Bilangan bulat berpangkat. Pengertiannya seperti ini, kalau bentuk perkaliannya ini misalnya ada 2 kali 2 kali 2, ini 2-nya ada 3 buah, maka ditulis 2, di sini 3. 3-nya agak ke atas, maka dibaca 2 pangkat 3. Kalau 2-nya ada 4 seperti ini, maka 2 pangkat 4, ya dibaca 2 pangkat 4. Lalu kalau ada 5 buah 2-nya, berarti 2 pangkat 5, dibaca 2 pangkat 5. Tapi kalau sekarang A kali A kali A kali A kali A, A-nya ada 6 buah, berarti dibaca A pangkat 6. A pangkat 6 itu ditulis seperti ini. A pangkat 6. Secara umum, A kali A kali A kali A kali A, kalau sebanyak N buah, ya kalau sebanyak N buah, maka ditulis A pangkat, kalau sebanyak 6 buah, A pangkat 6, kalau sebanyak 5 buah, A pangkat 5, kalau sebanyak 2, maka A pangkat N. Itu pengertian secara umum dari bilangan berpangkat positif. Terus contohnya misalkan begini, beberapa operasi ya. Operasinya itu bisa penjumlahan, bisa perkalian, bisa pengurangan, bahkan pembagian gitu ya. Langsung kita kasih contoh. Contohnya ini, contoh 1, tulislah dalam satu bilangan berpangkat 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4, ini sama dengan 2 pangkat berapa gitu. Kalau dikatakan satu bilangan berpangkat ini. Yang B, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat berapa. Gitu. Yang C, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat apa. Gitu. Oke ya. Nah ini yang A, tadi yang A kan ini, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat berapa ini. Tanda tanya ini akan diisi angka berapa hasilnya. Maka ini, tadi ini soalnya ya, 2 pangkat 2 yang saya warnai merah ini, berarti karena pangkat 2, berarti 2-nya ada 2. Paham? Yang biru 2 pangkat 4, berarti 2-nya ada 4. Ya kan? Coba kita lihat keterangannya. Nah ini, 2 buah, 2-nya ada 2 buah. Ya kan? Kalau ini 2-nya ada berapa? Ada 4 buah. Ya, ada 4 buah. Ya. Sekarang totalnya ada berapa? Ini 2, ini 4. Berapa totalnya? 6. Berarti ini 1, 2, 3. 3 kali 2 kan 6. Ini 6 buah. Ya kan? 6 buah. 2-nya ada 6 buah. Ya. 2-nya ada 6 buah. Maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6. 2 itu dari sini. Salah satu ini ditulis 2, 6 itu dari sini. Kalau 6 buah berarti 2 pangkat 6. Kalau 7 buah, 2 pangkat 7.
Oke ya, paham ya? Iya, tidak sulit. Ya, tidak sulit. Ini nanti kalau kamu ingin agak cepat, tidak perlu ditulis kayak gini, nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah mahir sekali ini kan agar agar apa? Agar paham gitu ya. Maka kalau kayak gini, duanya ada dua, empatnya ada empat, maka langsung dua pangkat dua tambah empat, enam, langsung begitu ya. Kalau ingin agak cepat. Oke, sekarang yang B. 3 pangkat 3 sama dengan kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat berapa? Ini tanda tanya ini akan diganti angka. Ini yang merah 3 pangkat 3 berarti tiganya ada 3 buah. Yang biru 3 pangkat 5 berarti tiganya ada 5 buah. Ini yang merah ada 3 buah, yang biru ada 5 buah. Ya. 5 buah. Berarti totalnya ini di total semua ada berapa? Ada 8 buah. Ada 8 buah. Jadi kalau dihitung ini satu persatu boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini ada 8 ya. Kalau begini aja boleh 3 ditambah 5, 8 buah itu. Maka sama dengan berapa? 3 pangkat 8. 3 dari sini salah satu aja ditulis. 8 dari sana. 3 pangkat 8. Ingat pangkat ini dijumlah kayak gini 3 tambah 5 apabila ini angkanya sama. Ini 3, ini 3 itu. Kalau angka ini dengan ini enggak sama, berarti tidak boleh dijumlah. Ya, tidak boleh dijumlah. Oke ya. Sekarang yang C. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat berapa. Gitu ya. A pangkat berapa. Kita tulis lagi soalnya seperti ini. A-nya ada pangkat M, berarti ini A yang merah ada berapa? Ada M buah. Ya, ada M buah ini. Jadi yang merah ini ada M buah. Karena M buah bukan angka, berarti nggak bisa kita tulis A-nya berapa. Ya, kita bayangkan aja ini A ini ada M buah ini. Lalu yang biru pangkat N berarti ada N buah. Yang biru ada N buah. Ini yang kita bayangkan. Ini ada N buah. Terus kalau di ini ditulis jadi satu. Ini ada M buah yang merah. Yang biru ada N buah, berarti totalnya berapa? Ini yang biru, yang merah, yang biru ada berapa M, apa ada berapa buah? Ada sebanyak M tambah N buah. Dari mana ini? M ditambah N buah. Hasilnya itu. Ya. Berarti sama dengan berapa? A-nya diambil dari salah satu dari ini, pangkat M tambah N. Ya. M tambah N dari mana? Dari sini. Oke, paham ya? Jadi untuk selanjutnya yang ini bisa dijadikan semacam apa cara yang cepat agar apa? Agar kamu tidak usah seperti ini untuk soal-soal pilihan ganda. Itu untuk soal-soal pilihan ganda. Berarti ini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau ini kali pangkatnya dijumlah, ya, pangkatnya dijumlah. Contoh 2 sekarang ya, contoh 2. Tulislah dalam satu bilangan berpangkat. Mana soalnya ini? 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat berapa? Gitu ya maksudnya. Lalu yang B ini 2 pangkat 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat berapa? Yang C A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat berapa? Sama aja dengan soal yang nomor 1 tadi, cuman tadi nomor 1 itu kali, sekarang yang nomor 2 ini bagi ya, bagi. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini yang A soalnya begini tadi, 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat berapa gitu ya. Nah ini tanda tanya ini akan diisi angka nanti. Oke, kita lihat ini 2 pangkat 4 sama bagi ya, ini bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu berarti 2-nya ada 4 buah ini. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang ini 2 pangkat 4 ini ditulis di atas itu ya. Ini tanda panah ini menunjukkan apa? 2 pangkat 4 ditulis di atas. Kalau per ini bagi itu sama dengan per. Berarti yang ini ada berapa duanya? 2 ya. Ada 2. Berarti ini kalau setelahnya bagi ini ditulis di bawah ini. Ditulis di bawah. Duanya ada 2 ini. Ya. Kalau kita lihat keterangannya ini ada 4 buah. Nah ini yang atas ada 4 buah. Yang bawah duanya ada 2 buah.
Paham ya? Lalu yang ini, yang atas, karena yang bawah, duanya ada dua, saya beri tanda, saya beri warna merah, maka yang atas, dua buah dua, itu dikasih tanda merah. Jadi ini dengan ini, tanda merahnya harus sama banyaknya. Untuk apa? Agar ini bisa dibagi, dicoret. Serot, serot, maka ini jadi nanti hilang, yang ini hilang. Ini bagi ini kan satu. Berarti tinggal ini sisanya, yang hitam itu. Dua kali dua, ini hasilnya. Dua kali dua ya. Ada berapa buah? Duanya ada dua buah. Yang ini ada dua buah. Maka sama dengan apa? Dua dari sini, pangkat dua. Dari mana duanya? Dari situ ya. Duanya dari sini. Ini dua pangkat dua. Dua yang ini dari sini. Ya, salah satu aja ditulis ya. Ya, berarti dua pangkat empat sama dengan dua pangkat dua kali sama dengan apa? Dua pangkat dua. Ya, sekarang yang B ya. Ini soalnya yang B, 3/5. Sama bagi 3/3 sama dengan 3 berapa? Sama aja dengan tadi caranya ya. Cuman angkanya aja beda. Coba kita lihat. Nih, 3/5. Tiganya ada berapa buah? Kalau 4/5. 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang depan ini ditulis di atas ya. Yang belakang ini bagi berarti sama dengan per. Yang belakang tiganya ada 3 buah ditulis di bawah. Depan di atas ya, depan di atas, belakang di bawah ya, belakang di bawah. Yang atas itu ada 5 buah karena ini pangkat 5 ya. Nah, itu penjelasannya ada 5 buah. Kenapa ada 5 buah? Karena ini pangkat 5 ya. Yang bawah ada 3 buah. Kenapa ada 3 buah? Karena ini pangkat 3. Paham? Tidak sulit ya, pakai nalar tidak sulit, tidak perlu banyak menghafal ya, tidak perlu banyak menghafal. Maka sama dengan yang ini, karena bawah tiganya ada 3 buah, saya beri warna merah. Yang atas pun tiganya 3 buah, saya beri warna merah. Agar ini dan ini sama, sehingga bisa dicoret seret, seret. Tinggal apa yang belum? Ini yang hitam ini kita tulis 3, 3. Ada berapa tiganya? Ada 2 buah. Ada 2 buah. Karena ada 2 buah, maka 3 pangkat 2. Tiganya dari sini salah satu ya. Ini tulis 3. Duanya dari sini 2. Oke. Kalau ingin agak cepat bisa begini. 5 kurangi 3 berapa? 2 itu. Ya. Berarti pangkatnya ini sama dengan ini kurangi ini. Jadi kalau bagi pangkatnya dikurangi. Kalau kali pangkatnya dijumlah. Oke ya. Paham ya? Tidak sulit. Ikuti terus ASD Channel, subscribe, like, dan share ya. Kenapa perlu share ke teman-temanmu? Agar teman-temanmu ikut pinter ya. Kalau temanmu ikut pinter kan bisa diskusi ya, diskusi sesama pinter, bersaing sesama pinter itu kan enak ya. Membuat kita menjadi termotivasi untuk terus belajar, sehingga kita lebih pintar, sehingga kita sukses. Terus yang C, nah ini A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau menurut penjelasan yang B tadi, ini hasilnya nanti A pangkat M min N. Ya, tadi saya bilang kalau bagi, maka pangkatnya dikurangi. Bagaimana pembuktiannya? Ini kita lihat. A pangkat M bagi A pangkat N, yang depan ditulis di atas. A, ya toh? A ini semua ini. Ini sebanyak berapa nanti? M buah. Mengapa sebanyak M buah ini? Karena pangkat N. Lalu yang bawah ditulis A kali di bawah, yang belakang ditulis di bawah A kali A kali A kali A terusnya sebanyak N buah. Ya, sebanyak N buah. Nah, jadi ini kalau kita lihat ini yang bawah ini nanti ini penjelasannya dulu nanti ya. Ini kita lihat. Nah, ini yang bawah ini kan sebanyak N, sebanyak N. Dari mana ini? Dari sini. Ya. Seperti waktu mengerjakan A dan B tadi, kalau ini total sebanyak apa? M, ini sebanyak M ya. Maka saya warnai merah sebanyak N. Untuk apa diwarnai merah sebanyak N? Agar sama dengan ini, sebanyak N.
Sehingga kalau sama bisa dicoret. Merah dengan merah dicoret. Berarti ini sisanya. Kalau ini semua sebanyak M, sedangkan yang merah aja itu N, berarti yang hitam kan sebanyak total dikurangi yang merah. Totalnya apa tadi? M. Yang merah N, berarti M kurangi N. Sehingga kita tulis sama dengan A kali A kali A kali A. Sebanyak apa tadi ini? M min N. Ya, sebanyak M min N. Maka A-nya ditulis satu kali. A-nya ini pangkatnya sebanyak ini. Pangkatnya ini M min N ini. M min N. Sehingga terbuktilah bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N. A-nya ditulis satu. Pangkatnya ini dikurangi ini. Ingat kalau pangkatnya di apa? Dikurangi ya. Kalau ini kali, pangkatnya di jumlah. Tuh. Sekarang coba yang contoh 3 ya. Contoh 3, tulislah dalam satu suku perkalian. Mana tadi? Yang A 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Ini sama dengan 3 pangkat berapa gitu ya. Atau bagaimana gitu. Pokoknya satu tok ini aja gitu ya. Ini satu. Kalau ini dua buah. Dua buah suku ya. Terus yang ini sama dengan apa gitu ya. 2 pangkat berapa atau gimana gitu nanti. Terus yang C, nah ini ada 3 buah malah, 1, 2, 3, ini dijadikan 1 buah saja. Berapa? 2 pangkat berapa? Gitu ya. Oke. Berikutnya, pembahasannya, ini yang A. 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan titik. Titik, ini nanti diisi angka, 3 pangkat berapa? Berapanya juga diisi angka. Ya, coba kita lihat nih. 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2, ini soalnya tadi. Ini dengan ini sama enggak? Kalau sama, yang sama ini ditulis saja satu kali ini. Berarti tulis ini jadi ini 3 pangkat 2. Ditulis satu kali aja. Kasih kurung, kurung. Di depannya ini, di depannya 3 pangkat 2 berapa? 1 ya. Kalau enggak ditulis berarti 1 ini. 1 itu ditulis ya, 1. Di depannya 3 pangkat 2 yang ini berapa? Kalau enggak ditulis berarti 1. 1 tulis itu. Ya. Terus berikutnya, nah 1 plus 1 itu angka di depan 3 pangkat 2 inilah. Yang ini angka di depan 3 pangkat 2 inilah. 1 ini berasal dari sini, 1. 1 ini berasal dari sini, 1. Kalau enggak ditulis berarti 1 ya. Ini 1. Terus berikutnya, sama dengan berapa? Ini ditulis lagi 3 pangkat 2 tetap. Terus ini 1 tambah 1 berapa? 2. Sudah begini aja selesai ya. Ini sudah selesai. Berarti ini 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2. Ini ditulis 2 kali 3 pangkat 2 boleh ya. Misalnya kamu buat gini, kalau nanti sudah mahir ya, nggak perlu ditulis gini. Kalau ini dan ini sama, tinggal dilihat depannya. Berapa? 1 tambah 1. Berapa? 2. Yang sama tadi ditulis satu kali, 3 pangkat 2. Oke ya, begitu logikanya ya. Sekarang yang B. Sama aja kayak gini ya. 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 2 pangkat 3 berapa gitu ya. Nah ini. 2 pangkat 5 ini kalau kita pakai contoh 1 tadi bisa dipecah jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ya. Nah ini penjelasannya ini. Ini 2 pangkat 5 itu dipecah jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu ini. 2 pangkat 5-nya ini di depannya. Oke ya. Jadi yang contoh 1 tadi, yaitu 3 tambah 2, 5. Kalau kali, pangkatnya dijumlah 5. Ya. Terus, jadi yang depan ini ditulis jadi ini, depan ya. Minus ini tetap ini minus. 2 pangkat 3 ini tetap ditulis 2 pangkat 3. Terus berikutnya, agar nampak jelas, ini yang sama ini saya warnai sama. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3. Yang sama ini nanti dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari tanda kurung. Mana inilah ini. Yang sama ditulis satu kali. Sama-sama merah ini loh. Merah, merah dikeluarkan satu kali tulis merah. Yang masih hitam, yang tidak merah itu berarti dimasukkan dalam kurung. Kasih kurung ini. Kurung ini berapa yang hitam? 2 pangkat 2 ini serot. Minus itu ini, minus. Ini kalau nggak ada angka kayak gini, di depannya ini atau di belakangnya nggak ada angka, berarti ini 1. Ini 1 kan, kalau nggak ditulis ya. 1 itu tulis ini 1. 2 pangkat 2 berapa? 4. Dikurangi 1.
3. Berarti nanti hasilnya 2 pangkat 3 kali 3. Coba kita lihat hasilnya. 2 pangkat 3, ini seret, ini sama ya. 2 pangkat 2, 4, kurangi 1, 3. 3. Oke, begitu saja ya, tidak sulit. Ya. Jadi prinsipnya di sini inilah. Kalau ini kan nggak sama pangkatnya. Berarti ini ada yang dibuat sama. Bagaimana caranya ini? 5 itu kan sama dengan inilah. 3 ditambah berapa? 2. Makanya ini 3, ini 2. Oke. Paham ya? Sekarang yang C, coba kita lihat. 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Ini kalau kamu sudah mahir itu jawabnya 0 gitu nanti. Jawabnya 0. Kenapa begitu? Coba kita lihat. 2 pangkat 7 ini, saya tulis lagi soalnya, min itu ini, kurung 2 pangkat 5, 2 pangkat 2. Sama dengan, ini yang depan ditulis lagi nih, 2 pangkat 7, min, yang ini tadi kan saya bilang, kalau ini kali, pangkatnya tinggal dijumlah, 5 tambah 2 berapa? 7 itu. Nah, gitu. Jadi yang merah ini sama dengan merah. Oke ya, tidak sulit. Tidak sulit. Ikuti terus ASJ Channel. Insya Allah kamu suka matematik dan akhirnya pandai. Nah, itu nih 2 pangkat 5, 2 pangkat 2 itu sama dengan ini. 2 pangkat 7, 5 tambah 2, 7. Berarti yang merah ini diganti merah. Ini merah, ini merah. Berarti ini 2 pangkat 7 ditulis di situ. Sebagai gantinya ini ya. Oke ya. Terus berikutnya ditulis pangkat 7 ini. Sama ya. Ini buat teman 7 sama. Berarti apa? Yang sama itu dikeluarkan ya. Yang sama dikeluarkan, berarti ada 2 pangkat 7 di luar nanti, kurungnya 1 min 1. 1 min 1 berapa? 0. 0 kali 2 pangkat 7, 0. Atau kalau langsung seperti ini boleh. Depan dan belakang sama enggak? Sama. Bilangan yang sama kalau dikurangi 0 pasti. Ya toh? Jadi seperti itu, bisa cepat ya, bisa cepat. 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 sama. Kalau dikurangi sama, bilangan sama dikurangi pasti 0. Oke ya. Nah, ini di belakang ada ayo berlatih untuk melatih kalian pemahaman tentang apa? Tentang soal bilangan berpangkat bulat ya, bilangan bulat berpangkat. Nah, ini ayo berlatih 1, soalnya ini. Nah, ini rupanya mirip dengan contoh soal nomor 1 tadi. Bisa dikerjakan ya, dicoba. Jangan takut salah ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Gak apa-apa, nyoba salah itu enggak apa-apa. Nanti lama-lama akan menjadi benar, lama-lama menjadi cepat. Ya. Yang penting tidak takut mencoba. Ya. Harus ada rasa khawatir tadi depan itu dan berharap akan sukses. Ya. Jadi khawatir, berharap, khawatir, berharap. Khawatir maka apa? Maka kita belajar keras, maka kita berdoa. Setelah itu berharap agar kita enggak grogi, agar kita yakin bahwa kita akan sukses. Ya, ini contoh 1. Ayo berlatih 1, ayo berlatih 2, soalnya ini. Nah, ini A, yang ini B, yang ini C. Oh, enggak ada C-nya ya. Cuman langsung ayo berlatih 3. Ayo berlatih 3-nya cuman 1 soalnya. Tunjukkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Tunjukkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Oke ya, dicoba. Kalau tidak bisa bagaimana? Kamu boleh bertanya kepada saya. Di mana bertanyanya? Di sini ya. Untuk berdiskusi, bertanya bisa lewat WA pribadi, ini nomor WA-nya. Kalau bertanya tentang matematik secara umum boleh enggak? Boleh saja ya, boleh saja. Yang serius ingin bertanya pasti dilayani. Oke? Saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.